Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim Smart dari PT Indofood Fortuna Makmur Divisi Snack Cikupa mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil makalah kami terkait peningkatan produktivitas di gudang kami. Berikut latar belakang KKM kami. Setelah ada perubahan struktur organisasi, kapasitas untuk menyimpan hasil produksi menjadi lebih kecil, dari 180.000 karton menjadi 25.000 karton, sehingga berdampak pada poin-poin berikut. Selanjutnya, jadwal dan rencana kegiatan tim KKM kami. Pada mulai proses berikut, lokasi tim KKM kami berada di penyimpanan sementara atau gudang WHI. Jangan dalam menentukan tema, jika dilihat dari grafik downtime gudang penuh pada bulan Oktober 2020 cukup besar, sehingga mempengaruhi performance Departemen Produksi. Pada gudang WHI terdapat 3 aktivitas, dan dari ketiga aktivitas tersebut, indeks productivity kirimlah yang memiliki nilai presentasi terendah dan di bawah KPI. Sehingga tim kami sepakat untuk mengangkat tema meningkatkan indeks productivity kirim produk ke warehouse logistik. Dalam menekan target, kami mengacu pada target KPI. Dan saat ini masih di bawah target KPI. Berdasarkan pada data performa 2020, target antar kami yaitu 939 dan kami optimis menetapkan target menjadi 1004 untuk menjawab tantangan di 2021. Sesuai dengan metode SMART, kami mengambil judul yaitu meningkatkan indeks produktiviti transfer produk dari WHI ke WHL dari 546 menjadi 1004 karton per jam per orang atau naik sebesar 83% pada bulan Maret 2021. Selanjutnya yaitu analisa kondisi yang ada di sini. Kita menggunakan metode 4M dan 1E, menemukan ada 6 masalah yang akan kami tindak lanjuti. Pada analisa sebab akibat, kami menggunakan 3 diagram dan menemukan 7 akar masalah. Lalu kami menemukan akar masalah yang dominan dengan matriks diagram. Kita menemukan 4 akar masalah yang dominan. Yang pertama, desain tata letak rak gudang. Yang kedua, belum ada sistem monitoring penyimpanan produk. Yang ketiga, manpower overload. Yang keempat, konfirmasi dan settlement. Lalu kami melakukan pengujian akar 7 masalah menggunakan beberapa tools, yang salah satunya adalah scatter diagram, dan benar berdampak langsung pada produktivitas kirim produk. Pada rencana perbaikan, kami melakukan analisa potensi perbaikannya menggunakan scatter question dengan metrik. Ini adalah proses penilaian alternatifnya, dan ini adalah 4 alternatif desain dari alternatif solusi terpilih. Yang pertama, memodifikasi layout gudang dengan menentukan jalur tercepat. Yang kedua, memodifikasi sistem pencarian produk dengan membuat aplikasi web. Yang ketiga, memodifikasi proses produk dengan menggabungkan conveyor. Yang keempat adalah kami akan memodifikasi tahapan konfirmasi dan settlement dengan merubah tahapan dan waktu konfirmasi. Berikut adalah detail rencana perbaikan kami sesuai dengan prinsip 5W1H. Perbaikan pertama, kami melakukan perbaikan pada masalah proses transaksi lama dikarenakan desain layout gudang berbentuk H. Dapat dilihat pada gambar, gudang dengan banyak opsi jalur pengiriman berdampak pada kapasitas gudang yang rendah dan mengakibatkan banyak produk disimpan di jalur transfer. Untuk melakukan transfer, kami membutuhkan waktu cukup lama, yaitu 129 detik. Perbaikan yang kami lakukan dengan merubah layoutnya menjadi bentuk I atau hanya ada satu jalur penyimpanan dan pengiriman. Hasilnya, kapasitas gudang naik menjadi 63% dan indeks produktiviti kirim naik menjadi 742 karton per jam per orang. Perbaikan yang kedua, kami melakukan perbaikan pada masalah proses pencarian produk yang lama dikarenakan belum ada sistem monitoring produk. Sebelumnya kami mengacu pada laporan penempatan barang yang masih manual dan tidak akurat. Kami membutuhkan waktu cukup lama, yaitu 116 detik untuk mencari produk. Perbaikan yang kami lakukan dengan 2 tahap. Yang pertama adalah sistem zonasi. Kami memberikan identitas pada lokasi simpan dan menentukan flow simpan dan transfer. Hasilnya, waktu pencarian produk menjadi lebih cepat, yaitu 83 detik. Tahap perbaikan yang kedua, kami membuat aplikasi berbasis web. Berikut merupakan tampilan aplikasinya. Aplikasi bersifat open source dan 100% menggunakan software yang legal dalam pembuatannya. Aplikasi dapat berjalan di banyak platform dan aplikasi sangat mudah digunakan. 5 fitur penting dalam pembuatan aplikasi. Yang pertama adalah metode input, dengan menggunakan scan barcode menjadi real time dan akurat. Yang kedua adalah desain label. Kami mengganti yang sebelum menggunakan kertas 3 ply menjadi kertas 1 ply dengan printer thermal sehingga hasilnya lebih cepat dan lebih murah. Dan yang ketiga adalah informasi kapasitas gudang yang dapat membantu tim produksi dalam menentukan strategi produksi. Yang keempat adalah monitoring simpan produk untuk mempercepat proses pencarian produk. Yang kelima adalah pembuatan label secara otomatis dengan metode scanning sehingga tidak perlu lagi menulis secara manual. Dari hasil perbaikan ini, waktu pencarian produk menjadi lebih cepat 62% dan indeks produktiviti kirim naik menjadi 47%.
Perbaikan yang ketiga, proses susun di line FCP dan TC terhambat karena manpower susun overload. Dengan manpower yang ada, kemampuan tim susun secara teoritis dapat mengimbangi output produksi di masing-masing line. Akan tetapi, saat case pergantian jam makan selama 2 jam, akan terjadi overload seperti gambar ini. Hal yang kita lakukan yaitu dengan relayout conveyor susun, supaya manpower bisa saling support, yaitu dengan menggabungkan 2 conveyor menjadi 1 conveyor dengan memodifikasi gravity roller. Dengan hal ini, hasilnya indeks produktiviti kirim kami naik menjadi 1065 karton per jam per orang dan tidak terjadi penumpukan lagi di area susun kami. Perbaikan yang keempat, yaitu flow proses pembuatan GIS lama karena harus menunggu konfirmasi dan settlement setelah pergantian shift, sehingga akan terjadi penumpukan di area gudang. Hal yang kita lakukan, tahap perbaikan pertama dengan melakukan prioritas transfer, berkoordinasi dengan tim logistik untuk melakukan transfer produk berdasarkan SKU dengan hasil terbanyak. Kemudian tahap perbaikan yang kedua, kita melakukan split PO dengan berkoordinasi dengan tim PBIC untuk melakukan mekanisme transfer produk di pertengahan shift. Hasilnya, produk bisa ditransfer 4-5 jam lebih awal, sehingga tidak terjadi kepadatan lagi di gudang kami. Dan indeks produktiviti kirim kami naik menjadi 1156 karton per jam per orang atau naik 17%. Evaluasi hasil. Sebelum dilakukan perbaikan, indeks produktiviti kirim yaitu 546 karton per jam per orang. Setelah perbaikan naik menjadi 1150 karton per jam per orang atau naik sebesar 111% atau melebihi target KKM sebesar 15%. Dengan demikian, tim KKM Smart dinyatakan berhasil. Di samping itu, kontribusi downtime gudang penuh terhadap total downtime yaitu 0%. Hasil SO pun juga menjadi zero selisih. Dari keempat perbaikan, 2 perbaikan dengan kontribusi terbesar yaitu relayout gudang in transit dan monitoring produk. Tinjauan keuangan dengan biaya investasi sebesar 28 juta dan total real cost saving yaitu 135 juta dengan payback period yaitu 0,042. Evaluasi dampak dari segi quality, akurasi meningkat dibuktikan dengan hasil SO zero selisih. Tidak ada lagi karton yang rusak karena mishandling. Dari segi cost, penghematan biaya overtime sebesar 1,4 miliar per tahun. Penghematan biaya manpower serah terima logistik sebanyak 4 orang senilai 200 juta per tahun. Penghematan biaya chips yang tidak menjadi waste sebesar 59 juta per tahun. Total cost saving yaitu 143 juta atau 1,7 M per tahun. Dari segi delivery, produk yang dikirim sesuai dengan jadwal, membantu mempercepat proses DO distribusi, service level tim WHL secara keseluruhan meningkat. Dari segi productivity, hilangnya potensi loss produksi akibat stok mesin karena gudang penuh. Kondisi mesin akan menjadi lebih stabil karena berjalan kontinu. Tidak perlu lagi overtime di hari Minggu. Meningkatnya produktivitas tim WHL dengan sistem kirim by SKU. Dari segi safety, tidak ada lagi potensi kecelakaan kerja. Dari segi environment, sanitasi menjadi lebih mudah, kebersihan juga lebih terjaga. Dari segi moral, skill KKM meningkat dari rata-rata 1,5 menjadi 2,5. Semangat kerja tim juga meningkat. Standarisasi dan tindak lanjut. Dari keempat perbaikan, sudah dilakukan standarisasi berupa WI dan SOP. Bisa dilihat sebagai berikut. Untuk next, KKM Tim Smart akan mengambil judul yaitu mempercepat proses sanitasi mesin coating saat ganti rasa. Demikian presentasi dari Tim Smart. Terima kasih.